Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ruangan PPD-nya kita menggunakan media pembelajaran sederhana. Kita pakai tulis ya. Yang hari ini saya sudah ngirim aja ya. Belum sarapan. Kok belum sepagi ini. Dan sudah ya, sudah saya kirim ya. Jadi sudah saya omongkan soal kelompok sudah. Saya sudah ngomong soal materi yang sudah. Sudah. Berarti presentasi mulai minggu depan. Oke, hari ini kita akan berbicara dasarnya saja. Ya, dasarnya saja. Kita pukul terima kasih baik ya. Kita sekarang posisinya dua mata kuliah dan ini hari Jumat. Ya, saya agak lebar sedikit di jam pertama karena kalau saya tidak mengatur nanti ketemu di sholat Jumat. Jadwal yang ada di jadwal pada umumnya itu menggunakan hari umum bukan hari Jumat. Tapi itu dipres sedikit karena hari Jumat. Jadi tidak 50 menit seperti di hari pada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumat, nah memang di mana-mana berkurang misalnya di sekolah, gitu. Kan semua berkurang mengikuti karena ada hari yang spesial nih, ya. Jadi nanti dua mata kuliah itu selesai sebelum sholat Jumat jam 11. Ya. Di 1 jam untuk sosiologi sastra, 1 jam untuk apresiasi drama. Hari ini kita akan berbicara soal sosiologi sastra. Ruang lingkup sosiologi sastra yang perlu kita pelajari ya, itu sejauh mana? Boleh maju. Kita tolong mencatat. Perutnya sakit. Siapa ini kamu? Saya ada, Pak. Iya. Siapa namamu? Aini. Mbak Aini. Minta tolong. Saya belum bisa memegang dengan baik. Tapi urusan tadi karena baru ada obat saya. Makanya tadi saya buka kelembagaan kita. Kalau tangan saya bilang nggak bisa. Gitu ya. Manusia itu harus saling tolong. Karena kita mati pun nggak bisa berangkat sendiri. Ya. Iya. Kita disampaikan ada pendidikan sosiologi sastra. Tulisan satu di sebelah sini, ini karya sastra, di sini sosial. Mana sosial bukan terbalik saya cukup. Terima kasih ya. Ruang lingkup sosiologi sastra yang perlu kita bahas hari ini. Apa syaratnya karya sastra boleh dikaji dalam kajian sosiologi sastra? Syaratnya harus punya unsur sosial.
Ada unsur apa? Sosial. Wajib. Kalau nggak ada unsur sosial, nggak boleh. Misalnya unsur sosialnya sedikit, itu kurang juga. Jadi dalam karya sastra itu, katakan di sini karya sastra kan genrenya ada tiga. Puisi, prosa, drama. Ini genre karya sastra. Ini kalau di dalam puisi ini hanya ada sedikit unsur sosialnya, tetapi unsur religiusnya yang besar. Ini tidak boleh dikaji ke sini, karena ada teori religiusitas sendiri. Ya. Di dalam prosa, dalam cerpen ada cerita seorang ibu yang berjuang untuk menghidupi anak-anaknya karena soalnya sebelumnya dia punya anak 5. Bagaimana ibu ini agar bisa mencukupi kebutuhan anak, ya, menyekolahkan anaknya sampai menguliakan anaknya dan menikahkan anaknya. Isinya seperti itu dijaga. Ya. Ini buat unsur feminisme. Jadi lebih cocok masuk ke kajian feminisme. Tapi kalau feminisme di situ dalam wilayah sosial, ya berarti cerpen tadi boleh masuk sebagai kajian sosiologi. Next, kemudian drama. Drama yang boleh masuk ke wilayah sosial, ya sama. Spirit unsur sosial itu harus besar di drama itu baik naskah maupun pertunjukan. Ya. Ini dua-duanya boleh dikaji, asalkan syaratnya ada sosial. Nah, kenapa ada teori di sini ya? Kita perlu mengadaptasi teori yang sudah dilakukan. Ada norma maupun kelas sosial, ya. Ada strukturalisme genetik, ada strukturalisme profetik. Dan struktur profetik ini gagasan teori saya. Yang nanti outputnya kalian harus ada yang menerapkan sosiologi dan profetik. Ya, profetik itu ngomong soal religiusitas, tapi unsurnya dari sosial kemudian diturunkan ke bawah. Nanti ada artikel yang saya kirim, RPP sudah saya kirim ya. Itu ada link, cuma kalau kesulitan dengan bahasa ini, kita bisa kirim tulisan artikel saya. Ini teori yang saya lahirkan dari Dr. Wijoyo sama Irborju. Karena produksi kultural atau strukturalisme genetiknya Irborju itu saya silakan menjadi teori baru yang berat di doktoral saya menjadi strukturalisme profetik. Jadi apa syarat-syaratnya karya sastra boleh dikaji di dalam disiplin sosiologi sastra? Apa? Jadi seperti itu. Unsur sosialnya harus tidak boleh kalau ada sedikit itu tidak. Ya, tidak boleh tapi kan tidak kuat. Datanya hanya seperti itu. Kita gunakan, kita cari karya sastra yang bentuknya sosial itu mayor. Sesuai kesepakatan nanti kan ini kelompoknya sudah ada. Nah ini kelompok itu kan tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk keluarga. Ya, jadi seperti itu. Di RPS, ya mungkin kemarin di RPS terbaru sama lama, ada yang bisa buka di HP. Coba dicek tugasnya, barangkali konsep terbaru itu saya ada perubahan. Cek tugasnya, ada bentuk kekuatan ilmiah. Kalau ada bentuk kekuatan ilmiah berarti selain itu juga harus diberikan kekuatan ilmiah. Nah ini untuk menjawab tantangan zaman. Ya, kenapa? Karena apa? Bisa tahu alasannya? Nah sekarang sudah banyak belajar yang namanya AI. namanya apa? AI. Hah? AI. Itu biar produk kalian itu kuat secara sudah sekarang dikatakan itu
Ya, karena banyak sekarang perbudakan mulai dari jijik, cacat, apalagi. Saya tidak melarang itu kalau disintegrasikan. Ya, artificial intelligence itu tidak bisa bekerja dengan baik kalau yang menggunakan tidak pengetahuan sama sekali. Kalau kita kalian menggunakan kata-kata biasa, hai, buatkan saya artinya akan begitu. Kalau kalian memiliki pengetahuan, hai, saya sedang punya progres ini, konsep progres saya terdiri dari ini. Goal saya ini target saya ini. Jawaban yang pertama sama yang kedua itu yang berbeda. Jadi kalian juga tetap harus membaca, kalian tetap harus cerdas. Ya kalian nggak dikadari dengan yang namanya alat. Kalau kalian nggak punya pengetahuan, kalian dia sedang menerjemahkan prompt dari kalian itu tidak sesuai, jawabannya tidak sesuai. Kalau kalian nggak punya pengetahuan, kalian nggak tahu itu sesuai apa enggak. Tapi percaya saja kan. Sama halnya cara sederhananya ini. Kalian tanya tujuan ke pasar Mendakar, tetapi posisi kalian itu kan ada di sana. Tanya pasar Mendakar. Terus disuruh orangnya menuju ke arah timur. Ya. Arah timur nanti sampai Mojosari belok kanan menuju arah Pacet. Nah setelah Pacet nanti belok kanan menuju arah Gondang. Setelah dari arah Gondang terus baru kalau mentok ya nanti sampai Jatirejo keluar akan menuju Trawulan, setelah yang itu belok kanan lagi nyampe di Pasar Mendakar. Ya. Jawabannya benar tapi ngawur. Ya dan bisa begitu. Kalau kalian nggak tahu, ya kalian ikuti kan? Jangan dicapai. Kalian itu bisa. Ya, pengetahuan itu. Besarnya bisa. Baca ada perlu. Kalau kalian juga punya konsep yang membacanya, jangan berada. Jadi kalian nanti akan semakin juga. Caranya gitu, ya. Karena saya misalnya melarang menggunakan itu, nggak mungkin ya. Ya kan, nggak mungkin kan? Kan saya tahu saya. Jika kalian perlu baca dulu, dan kalian nggak keliru salah jalan, nanti yang diberitahukan itu. Ya kayak menulis kreatif kemarin. Itu saya arahkan. Tugas dia selesai, membantumu menjadi satu naskah. Untuk naskah ini bisa menjadikan diri, ya perlu sentuhan, perlu ditata ini, rasa keluarnya. Oh ini kalau nggak gitu dia akan kurang. Kenapa? Karena saya membaca dari teks saja, saya tahu ini tulisannya. Fungsinya ini kita belajar. Kenapa? Di dalam teori ini nanti akan membentuk yang namanya kesadaran. Baik teori dan akan mulai kesadaran. Wilayah kesadaran ada di sana. Wilayah kesadaran. Tulis kaca ya, tiba-tiba kainnya apa kesadaran. Ya. Karena saya masih belum sembuh total. Ya, ini wilayah kesadaran. Jadi, kalau kalian membaca karya sastra dengan tingkat kesadaran yang baik, kalian akan mendapatkan bentuk kesadaran. Ya. Kalau membaca karya sastra tidak diimbangi dengan wilayah kesadaran, ya akan menjadi mengunduh manfaatnya satu saja. Karya sastra itu kan dalam pilih menghibur dan bermanfaat. Kalau tanpa wilayah kesadaran, kalian hanya dapat dihibur. Karena karya sastra itu selain menghibur juga bermanfaat. Kalau mau mengambil manfaatnya, salah satunya kita masuk dengan prinsip kesadaran.
Kemudian menggunakan perangkat-perangkat teori ini untuk mengeluarkan maknanya. Nah, kalau sudah diterapkan begini, ini nanti akan melahirkan yang namanya makna sosial. Kalau sudah dapat makna sosial, itu berarti kita punya power untuk berperan di wilayah sosial, bukan hanya di wilayah sosial. Wilayah sosial. Kalian ini kan makhluk sosial, loh. Setelah keluar dari ruangan ini, kalian juga bukan menjadi mahasiswa, bukan lagi menjadi mahasiswa, tapi elemen masyarakat. Ya kan? Elemen masyarakat yang kalian sudah mengerangkai. Apa kerangkanya di sini kalian? MBI, mahasiswa bahasa Indonesia. Ya. Oke. Setelah keluar dari ruangan ini kalian jadi MBI, mahasiswa bahasa Indonesia. Bagaimana kalian menjadi mahasiswa bahasa Indonesia? Coba jawab, bisa ya? Belum bisa. Nggak ketemu jawabannya. Bagaimana? Agar kalian itu bisa memberitahu kalian, membranding diri kalian, kalian mahasiswa bahasa Indonesia. Bapak jangan terlalu tinggi-tinggi ya, bahasanya alam ya, bahasa yang sederhana saja. Konkretnya kayak apa? Aplikatif. Karena kalian membranding kalau kalian itu mahasiswa bahasa Indonesia. Enggak harus kasih. Maknanya itu kita bisa dipahami. Bagaimana menurutmu? Enggak kedengaran Contohnya kan kating mau merebus kopi kan itu tidak anak-anak bahasa Indonesia. Kopi kan biasanya tapi berbahasa yang baik. iya. Bahasa yang baik itu kalau kamu bukan cara membranding dirimu agar kamu dikenal sebagai mahasiswa bahasa Indonesia. Ngomong soal pendidikan ya ini ya, kamu bahasa Indonesia saja. Tapi kan juga pendidikan bahasa Indonesia, nanti akan jadi calon guru, nah ini ada etika. Apa tuh? Kalian harus menata etika bisa berat lah. Mau jadi guru nanti petani. Membrandingnya selama 8 semester ini. Kalau wilayah kesadaran itu dibangun, bisa dengan 8 semester kalian sudah siap menjadi calon guru yang bermanfaat. Tapi kuncinya ini, ya, wilayah kesadaran kalian harus sadar kalau kalian ini mahasiswa bahasa Indonesia. Karena sadar wilayah bahasa Indonesia, apa yang harus dilakukan? Apa? Sini berbahasa yang baik. Oke. Kalau kamu apa? Caramu gimana? Mungkin apa ya, bicaranya itu lebih bisa ditata karena kan kita pendidikan bahasa Indonesia, jadi kalau bicara itu ya harus bisa kan menata kata. Bersama ini. Coba yang lain. Apa sih upayanya kira-kira? Jangan-jangan tidak berupaya sama sekali. Karena semester 5 belum ada upaya sama sekali. Nggak membranding dirinya sama sekali. Bahaya. Jawab. Jadi terpotong-panting. Baru berjuang membranding diri ketika mendaftar dan berjuang jadi guru. Dan kalau kalian brandingnya religius ada. Jadi lebih enak. Nanti menurut di situ kayak siapa juga sebelahnya
V, ada branding di situ. Nah, nanti kalau yang nggak ada brandingnya, nunut kemana? Nunut kode guru barunya yang nggak punya karakter. Kamu sana. Kamu sana. Ya, habis ngajar nanti, ayo kita beli mie ayam yuk. Kamu beli nanti kamu kayak gimana? Masa depan bangsa ada di tangan kalian. Sulit sekali. Tapi memang kita yang masalah. Karena kalau pendidikan kita tidak menghasilkan output yang baik, kita tidak bisa menciptakan lingkungan yang baik, negara yang baik. Jika makanya di sini, di kelas-kelas kecil ini yang sungguh panas. Nah kalau ini tidak di branding, tidak jadi. Yang kedua, seperti yang kita dengar di berita, juga kampus training karena keluar dari sini nggak jadi branding itu loh deh, paham ya? Ini adalah balik terus dari MBC satu. Sekarang saya minta kalau kalian ingin membranding diri, ya lakukan dalam kaidah kebahasaan yang kalian lakukan. Satu apa biasanya chatting, WA. Ya. Jangan hanya WA ke saya saja yang bahasanya baik. Gue baru nang konco nih G. Ya. G, GBB, apa? Karena itu bagian dari ya, kan gitu dong. Kalau WA saya saja kan bahasanya dikatakan juga dikit ya. Belajar baru ketika mau ke ya sini. Kenapa tidak belajar setiap hari setiap waktu? Hah? Itu satu sederhana loh, ini kan branding diri yang sangat sederhana loh. Berarti mulai hari ini kalau kalian persiapan untuk menjadi mahasiswa Indonesia, jangan disingkat presiden. Ya, itu branding diri. Belajar. Ini membangun habit baru. Seorang yang profesional bisa membangun habit baru yang profesional. Ya, biar kalian siap menjadi ini loh, maksudnya kata Indonesia dulu saja ini calon dulu ya, calon dulu ini gimana kita, oke, siap ya, harus siap, oke, itu gampang, karena bahasa Inggris agak sulit. Itu lawannya kan bisa menerima dengan bahasa Inggris, kan sulit loh. Sarana belajar kalian kan gampang. Kalau kalian menggunakan banyak itu, lawan main kalian berkirim pesan, dia sudah akan menerima kalau kamu kuliah. Awal memang aneh, awal. Ketika kamu kali pertama menunjukkan kamu berubah, biasanya kan. Temenmu langsung yang kamu kirim misalnya bukan teman kuliah atau teman SMA dulu, ya teman SMP atau teman yang di luar. Aneh kalau kamu terus memperjuangkan kata aneh akan berubah menjadi personal. Itu cara saya dulu membranding diri saya. Sederhana kita belajar bahasa. Karena ini free aplikasi. Kalau kalian menunggu jadi guru baru belajar, startnya kemana? Biasanya rata-rata kalau sudah ngajar baru belajar. Kalau selama presentasi ini nanti ya mau presentasi ya, itu buat sekilas semalam ya, sistem kebut semalam ya SKS ya, semalam nggak nyantok, ya kan? Karena nggak aplikatif, nggak diterapkan. Tapi kalau kamu itu tadi dapat pembahasan melalui chat WA, melalui status di TikTok, di Facebook, di Instagram, nggak boleh ada. Kalau nanti ke Facebook
nggak boleh satu kalimat dua kalimat, buat 3 paragraf, buat 100. Itu membranding diri. Ya. Hanya biasanya kan apa? Kalian apa? Biasanya posting di Facebook atau Instagram apa? Ngopi, lagi makan-makan di mana? Gitu. Atau apa? Coba konkret lah, konkret aja. Nggak usah malu. Malah dengan apa? Harusnya apa? Hah? Healing. Lagi healing. Katakan gunung ya, naik gunung ya. Biasanya berapa captionnya? 1 kalimat. Puisi, Pak. Puisi, nah, menarik. Ya. Kamu Pak, biasanya kan kamu upload punya media sosial, gitu ya. Nanti mengikuti zaman ya. Oke, ya. Jadi nanti tulisannya kan tidak selamanya anggaran ya. Kita pakai puisi kan namanya ya. Ada sekali nanti kita kan pakai. Kalau buat caption minimal 3 paragraf mulai hari ini. Mulai hari ini. Membranding diri, mempersiapkan kalian. Iya kan? Mau nggak jadi orang yang punya soft skill? Mau lakukan. Kalau nggak mau ya terserah. Saya kan sudah memberitahu jalannya. Jangan minder dengan lulusan kedokteran. Kalian berpikir lulusan kedokteran lebih hebat, ya? Seperti perspektif pada umumnya masyarakat. Ya. Ini karena kerangka filsafat keilmuannya belum ditanda. Sama keilmuan itu posisinya sama. Dalam kefilsafatan memang ilmu eksakta, ya, posisinya di masyarakat itu dianggap lebih baik, lebih menjanjikan, gitu ya. Saya bongkar sekarang ya, sedikit saja. Bongkar dari kerangka filsafat keilmuannya. Kuliah kedokteran masuk saja sama kuliah kalian maksudnya mahal mana? Kuliahnya nanti praktek sampai lulus mahal mana? Terus setelah lulus kerja, mau kerja ya, kalian kan nggak mungkin ada yang muncul juga langsung PNS. Yang nggak muncul kan cukupan, honorer. Dokter sama. Gajinya? Gajinya dokter berapa? 700 per bulan. Guru berapa? 1 juta. 1 juta. Ya, ada yang 350, ada yang 350 lembaga. Berarti sama ya? Kalian baru tahu kan? Kenapa? Karena gini loh. Melenceng sedikit ya, ini teori sosialnya. Ini teori sosial yang akan berkaitan dengan sini. Kalau kerangka keilmuan kita tidak benar, menanggapi sesuatu realitas sosial itu tidak benar. Karena berpikir masyarakat yang disebut bahwa dokter itu menjanjikan. Kerangka berpikir yang belum selesai. Ya. Start awal sama. Kalian juga sama. Kalian bisa nanti. Gini ya, dari awal ya kita konsep. Ini D, CD ya, CD ya. Kalau dokter. CD dalam guru ya. Ya, CD dan CD dalam guru. Di sini uang banyak. Sepakat ya? Realita kita. Jadi uang ada, tapi nggak banyak, ya. Tapi ada, karena kalian bisa kuliah, kalau baca uang nggak bisa kuliah ya, benar ya? Sepakat ya? Proses kuliah butuh uang banyak, butuh uang. Ya, ini butuh uang. Oh ini B ya, B butuh uang. Ini butuh uang saja ya. B sama B. Didengarkan ya, Pak. Didengarkan nanti nggak jelas ini apa gitu ya. Karena saya lupa sebagainya. B, oke? Terus. Sini calon dokter. Sini calon. Kita masa kuliah ya, sudah jadi ya. Kemudian ini cari lembaga.
dari lembaga. Sama, ini juga dari lembaga. Itu kan proses di masyarakat gitu sama. Ini masuk rumah sakit ya, jadi data.